Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk anak-anakku, siswa kelas 12 TKR, SMK Negeri 1 Wonorejo. Video kemarin sudah sama-sama kita belajar tentang sistem kelistrikan bodi dan sistem kelistrikan mesin, perbedaannya kelistrikan bodi dan kelistrikan mesin. Nah, kita lanjutkan untuk video kali ini tentang sistem penerangan atau lighting system. Sistem penerangan atau lighting system itu fungsi utamanya bukan malah untuk menerangi, bukan. Karena fungsi meneranginya itu hanya pada malam hari. Fungsi utamanya itu malah memberi kode atau isyarat kepada pengguna lain. Pengguna jalan lain maksudnya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Sistem penerangan yang akan kita bahas di sini adalah sistem penerangan luar, antara lain lampu besar atau lampu kepala, kemudian lampu kota atau ada juga yang menyebut lampu belakang, lampu rating, lampu hazard atau lampu darurat, lampu rem, lampu mundur, dan klakson. Klakson itu walaupun bukan lampu, tapi saya masukkan karena saklarnya integral jadi satu, sehingga tanggung kalau tidak dimasukkan. Sementara untuk sistem penerangan dalam, lampu meter atau dashboard, dan lampu interior atau ruangan. Ini akan kita bahas pada video selanjutnya untuk dalam. Untuk kali ini yang kita bahas hanya sistem penerangan luar saja. Itu pun baru masalah fungsi, letak, warna, cara menyalakan, dan lain-lain. Oke, kita mulai dari lampu kepala. Nah, ini lampu kepala. Lampu kepala atau ada juga yang menyebut sebagai lampu besar atau lampu utama. Letaknya di depan. Ini. Letaknya di depan. 2. Ini lampu yang paling besar yang ada di kendaraan. Lampu yang paling besar. Fungsinya itu tadi untuk memberi penerangan pada malam hari. Lampu kepala. Cara menyalakannya dengan memutar tuas saklar kombinasi. Nah, ini gambar di bawah ini adalah saklar kombinasi. Ini saklar kombinasi. Saklar kombinasi itu letaknya ada di bawah kemudi, di bawah setir. Ya, itu saklar kombinasi. Untuk menyalakan lampu kepala dengan cara memutar tuas saklar kombinasi sebelah kanan sehingga bunyi klik 2 kali. Ini, tuas kombinasi sebelah kanan itu ini. Sebelah kanan nanti ini untuk lampu-lampu, sebelah kiri nanti untuk wiper dan washer. Nah, wiper dan washer kita bahas di video selanjutnya, pertemuan selanjutnya, karena masih banyak waktu, masih banyak materi sebenarnya untuk sistem penerangan, untuk kelistrikan bodi ini. Kemudian lampu kepala itu juga ada 3 pengaturan. Yang pertama dekat. Jadi kalau sudah klik 2 kali, lampu kepala nyala. Kemudian posisi saklarnya, saklar ini. Kalau saklar ini di tengah seperti ini, maka ini dekat atau low. Aduh, tulisnya kehalang ini, kehalang saya ini. Nah, ini low. Kalau diturunkan, ini nanti high atau lampu jauh. Kalau dinaikkan ini menjadi flash atau lampu tembak. Sebenarnya hanya ada 2 filamen, low dan high saja. Nah, yang flash atau tembak ini sebenarnya lampu jauh juga, tetapi dinyalakan secara cepat, secara tiba-tiba, secara mendadak, sehingga loop gitu loh, ya. Sehingga
terkesan itu seperti biak. Nah, itu lampu tembak. Itu lampu kepala, ada dekat, ada lampu jauh, ada lampu tembak. Selanjutnya, oke, selanjutnya lampu kota. Lampu kota Nah, lampu kota ini ada yang namanya sebagai lampu senja atau lampu belakang. Tapi ini kurang pas kalau lampu belakang, karena di depan juga ada ini. Depan ada lampu kota. Di belakang ada. Depan warna kuning biasanya, belakang warna merah redup. Lampu kota fungsinya untuk memberi informasi kepada pengguna jalan lain, kepada pengemudi lain tentang lebar dan panjang kendaraan. Kalau di truk itu malah ada lampu kota yang gantung di bak truk itu untuk memberi informasi tinggi kendaraan juga. Paling gampang menjelaskan itu kalau kita papasan dengan tosa. Tosa itu dari depan hanya satu lampu karena itu motor, tapi punya bak di belakang. Nah, di baknya itu ada lampu kotanya. Kalau tidak ada, kalau lampu kotanya tidak menyala, kita papasan dengan tosa, dikiranya motor biasa. Malah kita nabrak baknya nanti karena nggak kelihatan. Itu fungsi dari lampu kota. Cara menyalakannya bagaimana? Cara menyalakannya adalah diklik satu kali ini satu kali. Tuasnya sama seperti tadi waktu lampu kepala, cuma sekarang diklik satu kali. Jadi diingat, klik satu kali itu adalah nyala lampu kota. Klik dua kali, bukan lampu kepala saja yang nyala kalau dua kali. Kalau dua kali itu lampu kota nyala, lampu kepala juga nyala. Jadi klik satu kali lampu kota, klik dua kali lampu kota dan lampu kepala nyala. Jadi ketika lampu kepala nyala, lampu kota juga nyala. Itu ya, lampu kota. Selanjutnya lampu tanda belok. Nah, ini lampu tanda belok. Ini sudah umum lah, sudah tahu semua lah. Nama lainnya adalah lampu riting atau lampu sen. Terdapat di sebelah kanan dan kiri, depan belakang, warnanya kuning. Kalau lampu kota tadi sekali klik keempat lampu nyala, tapi kalau lampu riting yang nyala gantian, kanan ya kanan saja, kiri ya kiri saja. Ya. Depan belakang. Fungsinya memberi informasi ke pengguna jalan lain bahwa kendaraan kita akan berubah arah atau belok. Memberi informasi. Jadi fungsi penerangannya nggak ada kalau ini nyalanya juga kecil. Cara menyalakannya dengan mendorong tuas ke depan atau menarik tuas ke belakang. Ini tuas ini sama, tuasnya masih sama seperti tadi lampu kota, lampu kepala. Kalau digeser ke kanan, ke depan, maka yang menyala itu kiri. Nah, ini salah. Salah ini. Ini salah. Harusnya kiri. Nah, kalau ke depan itu yang nyala kiri. Klek, kiri yang nyala. Kalau tarik ke belakang, kanan. Ini kanan, ini salah ini. Oh, untung kondangan. Kalau kayak kondangan nanti seperti ibu-ibu ya. Rating kanan beloknya kiri malah terjadi kecelakaan. Ini salah ini. Tapi nggak apa-apa lah. Sudah tahu maksudnya. Kalau didorong ke depan, kiri nyala. Kalau ditarik ke belakang, kanan yang nyala. Ya, kanan yang nyala ini. Kedipannya antara 80 sampai 90 kedipan per menit. Ini berkedip, lampu kota itu berkedip. Kenapa kok berkedip? Karena ada komponen yang bernama flasher. Nah, ini flashernya.
Flasher yang bagus itu ada tempat untuk nyetel kedipan lampu sen, tapi nggak ada itu nggak apa-apa. Ini lampu kota. Saya ulangi lagi, kalau dorong ke depan itu kiri yang nyala, dorong ke belakang kanan yang nyala, kalau di tengah mati, ini off, tengah itu mati. Itu lampu rating atau lampu tanda belok. Selanjutnya lampu hazard atau lampu darurat. Nah, lampu darurat itu ya lampu rating juga, tetapi keempat-empatnya menyala berkedip bersamaan. Nah, ini. Menyala berkedip bersamaan. Depan juga menyala. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pada saat mobil mengalami keadaan darurat. Keadaan darurat itu misalnya pecah ban, misalnya kemudian kita harus cepat menepi, maka nyalakan lampu darurat. Atau di depan itu terjadi kecelakaan atau ada mobil yang mau belok arah menghalangi jalan sehingga kita memberitahu pengendara di belakang kita supaya hati-hati ya dengan cara menyalakan lampu hazard. Lampu hazard tidak boleh digunakan sembarangan, tidak boleh digunakan misalnya di perempatan lampu merah karena kita buru-buru kemudian lampu hazard dinyalakan, nggak boleh, itu nanti ditilang juga oleh polisi. Itu yang boleh seperti itu hanya ambulan dan pemadam kebakaran mungkin yang boleh menggunakan lampu hazard dengan menerobos lampu merah itu, karena kalau ambulan dan pemadam kebakaran sih memang itu sudah sangat darurat keadaannya. Kemudian tombol cara menyalakannya itu dengan menekan tombol lampu hazard, biasanya warna merah seperti ini. Kemudian ada simbol segitiga warna putih. Terpisah dengan saklar kombinasi tadi. Itu lampu hazard. Selanjutnya lampu rem. Nah, ini lampu rem. Lampu rem ya di belakang. Warnanya merah. Warnanya merah, tetapi merahnya merah terang. Merahnya merah terang. Kalau tadi lampu kota, mana tadi? Lampu kota itu merah redup. Ini lampu kota merah redup. Kalau lampu rem merah terang. Nah, karena ini satu gelondong, satu bagi satu satuan. Lampu rem, lampu kota, lampu mundur itu satu satuan. Biasanya kalau malam lampu kota nyala merah redup, tapi kalau ngerem akan lebih terang kan lampu rem, karena lampu rem menyala. Fungsinya jelas lah, memberitahu pengendara lain bahwa kita sedang rem lah. Ya. Kemudian cara menyalakannya ya ini, kalau pedal ini diinjak ya lampu rem akan menyala. Menyalanya warna merah terang. Ini di animasi warnanya kuning mungkin karena belum diganti. Supaya kelihatan saja mungkin jadi kuning. Sebenarnya merah terang. Ini lampu rem. Selanjutnya lampu mundur. Nah, ini lampu mundur atau ada juga yang menyebutnya sebagai lampu parkir. Letaknya juga di belakang. Jadi satu dengan lampu kota, lampu rem. Nah, lampu mundur. Nah, ini yang warnanya putih di tengah. Kebetulan ini di tengah. Warnanya putih. Lampu ini akan menyala kalau tuas persneling diarahkan ke R, ke gigi R atau gigi mundur, atau kendaraan sedang mundur. Lampu putih atau lampu mundur akan menyala.
Ya, fungsinya sama, memberi informasi ke orang lain yang di belakang kendaraan kita bahwa mobil atau kendaraan kita akan mundur supaya mereka nggak kunduran. Kunduran itu apa ya? Ya, nggak kunduran lah. Apa bahasa dari kundurannya? Oke, lanjut guys. Terakhir klakson ini. Klakson. Klakson walaupun bukan lampu ya, bukan tidak menghasilkan cahaya, tetapi klakson saya masukkan di sini karena satu bagian lah, satu gelondong itu saklarnya dengan saklar kombinasi. Yang ya jelas klakson menghasilkan suara keras. Tapi kerasnya harus sesuai aturan, tidak asal keras. Karena frekuensinya itu sudah dibedakan. Ada undang-undangnya, ada pasalnya itu. Semakin besar kendaraan, biasanya frekuensinya semakin keras. Ya, jadi jangan asal pasang saja mobil kecil dipasangi klakson yang keras, nanti malah jadi masalah. Penggunaan klakson itu hanya untuk keselamatan lalu lintas dan jika akan melewati kendaraan lain. Bukan untuk mengintimidasi, itu untuk ancam, misalnya mau klakson tadi itu bikin emosi, malah bikin emosi. Tombolnya ini tombol klakson itu di tengah setir seperti ini. Nah, sekarang ada pertanyaan, ini kira-kira tangannya siapa? Tangannya cewek apa cowok? Nggak penting lah. Sudah ya, saya kira ini saja. Ini kita membahas masalah sistem penerangan dari fungsi, letak, warna, tombol atau saklar, dan cara menyalakannya. Nah, selanjutnya nanti akan saya beri tugas di Google Classroom, silahkan dikerjakan, dan presentasi ini pun nanti akan saya upload juga di Google Classroom. Jadi silahkan dipelajari, kemudian kerjakan tugasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.